Annyeonghaseyo. Annyeong Rebun. Kita ketemu lagi di Raditoran. Dan kali ini kita akan membahas drama apa? Bukan drama dong. Oh, bukan drama seri, tapi film. Film drama. Film Korea ya? Film Korea drama. Ya, drama sih. Ya. Genrenya drama romance. Romance keluarga. Berjudul Be With You. Yang mainin ini nih. Yang diperankan oleh Seo Ji Suk dan Son Ye Jin. Oke, kita langsung aja ke sinopsisnya. Film Be With You ini bercerita tentang keluarga kecil beranggotakan si ibu yang diperankan oleh Son Ye Jin bernama Suah. Ya, terus ayahnya yang diperankan oleh ini Seo Ji Suk, dia bernama Woo Jin. Dan anak laki-laki mereka itu namanya Ji Ho, diperankan oleh si kecil ini Kim Ji Won. Di keluarga kecil ini mereka hidup bahagia ya, sampai akhirnya ada tertimpa kemalangan, mereka harus kehilangan ibunya, si Seo Ye Jin ini yang meninggal karena sakit, seperti itu. Nah, Woo Jin ya kan kemudian mengurus Ji Ho seorang diri sebagai orang tua tunggal. Iya, jadi dan Woo Jin ini dulunya merupakan mantan atlet renang yang berhenti karena fisiknya melemah akibat penyakit yang dia derita, seperti itu. Jadi si Woo Jin dan Ji Ho ini punya kepercayaan. Jadi sebenarnya si Suah pernah menceritakan tentang kisah si penguin. Betul. Kisah penguin yang ditinggal mati ibunya, tapi si ibunya ada di langit nih. Jadi dia masih mengawasi anak penguin ini dari langit gitu. Jadi tapi setiap hujan nanti si ibunya akan turun. Nah, si anaknya ini si Ji Ho ini percaya akan kalau ibunya akan kembali suatu hari nanti. Jadi si Ji Ho ini akan percaya ibunya suatu saat nanti akan turun juga di saat hujan turun. Iya, gitu. Nah, berkat si buku yang sering dibacain sama ibunya ini, si Ji Ho ini kan percaya kalau setiap hujan datang ibunya akan turun juga. Dan ketika memang hujan besar datang, Ji Ho itu punya firasat bahwa ibunya itu kembali di dekat stasiun kereta. Kisah si ibu penguin tadi itu. Nah, sampai pada akhirnya memang si Ji Ho sama bapaknya ini lari lah tuh ya ke kereta ya, ke stasiun kereta terowongan sih. Ayo kita cari ibu ya, kayak ya udahlah kita coba aja, siapa tahu beneran ada. Padahal si bapaknya juga yakin ya nggak mungkin lah itu. Karena kan hanya buku dongeng aja. Buku dongeng doang. Tapi pada suatu ketika pas hujan turun, ternyata ada hal yang tidak diduga. Mereka melihat sosok wanita tergeletak di dalam terowongan yang dekat stasiun itu, seorang wanita yang dalam kondisi pingsan. Betul. Yang tanpa mereka kaget kalau yang pingsan itu adalah yang memang mirip sekali dengan ibunya si Ji Ho ini, si istrinya Woo Jin yang sudah meninggal ini. Dan akhirnya mereka memulailah sebuah cerita baru, sebuah cerita yang seolah ini ibunya. Ibunya pokoknya nanti setelah hujannya selesai, musim hujan selesai, dia akan kembali lagi ke langit. Jadi gimana caranya mereka memanfaatkan waktu itu untuk bersama terus sama ibunya ini. Betul banget. Walaupun banyak pada akhirnya si Ji Ho ini, anaknya ini pengen udahlah hujannya terus aja turun, jangan sampai bagaimana caranya hujan tetap terus turun biar ibunya tetap ada di bumi gitu. Balik lagi ke langit. Sampai berbagai macam cara dia lakukan kan. Katanya dia mendengar kalau gara-gara bersihin mobil itu akan turun. Jadi dia bersihin mobil orang gitu kan, sampai bikin masalah ya. Ternyata setelah akhirnya mereka sudah menjalani kehidupan bersama bertiga lagi gitu kan, setelah ibunya meninggal terus akhirnya balik lagi ke bumi, pada akhirnya menemukan kenyataan, ternyata akhirnya ibunya harus balik lagi nih gitu. Kok ibunya menghilang tiba-tiba gitu kan. Ya, betul. Dan tapi Woo Jin sendiri menemukan buku catatan harian yang menjelaskan kenapa kisah ini itu bisa terjadi gitu. Seperti itu. Itu kayak sebenarnya kayak plot twist yang tiba-tiba ternyata begini ya ceritanya gitu. Jadi Suah muda pernah kecelakaan terus koma. Di saat komanya itu dia entah kenapa kayak terlempar ke masa depan gitu. Akhirnya ya itulah kondisi sosok di mana yang si ibunya itu ditemukan gitu kan.
Jadi ternyata ini tuh kisahnya kayak imajinasi gitu ya. Benar-benar kayak nggak yang benar-benar real, tapi ini ya, tuh genre fantasi, romantis, iya gitu fantasi ya. seperti itu. Terus akhirnya dia melihat, oh gue ternyata di kehidupan di masa depannya gue itu gue harus menikah dengan si Woo-jin, terus gue punya anak dan anak gue tuh mengharapkan gue hadir lagi segala macem sampai akhirnya dia pas bangun lagi dari komanya itu dia akhirnya ini mewujudkan, ya udahlah gue harus memang menikah dengan si Woo-jin itu walaupun gitu. Dia tahu kalau dia tidak akan lama gitu. Tapi dia pengen mengulang kembali kebahagiaan yang memang pernah dia rasakan. Iya, gitu di lemparan waktu ketika dia masih koma itu gitu. Oke. Terus lanjut ke karakternya masing-masing ya. Iya, karakternya. Kalau di karakter So Ji-sup ini dia sebagai ayah tunggal yang gak neko-neko sih buat gue, lurus aja. Jadi dari mudanya pun dia memang atlet renang, ganteng juga, berat banyak sekali, tapi dia pemalu. Iya, dan sebenarnya dia juga punya bakat, hanya saja dia punya sakit yang harus membuat dia berhenti untuk menjadi seorang atlet renang. Dan akhirnya dia ketika membesarkan anaknya si Ji-ho ini hanya sebagai cleaning service di kolam renang itu sendiri. Gitu. Jadi si Woo-jin ini dari awal udah suka ya? Iya, betul. Suka sama si Suah, tapi Suahnya tuh kayak yang di awal ya, cerita di awal kayak Suahnya tuh cuek yang diem, terus kayak nggak suka gitu. Padahal ternyata si Suah pun dari awal udah suka sama Woo-jin gitu. Cuma karena ada kejadian-kejadian yang bikin ini lucu banget gitu kan. Scene-nya lucu yang dikiranya si Suah marah, ternyata Suahnya malu gitu. Iya, betul. Pokoknya gitu kayak banyak saling apa sih namanya? Salah paham gitu. Salah paham lah gitu ya, salah paham di antara mereka yang sampai akhirnya baru taunya pas setelah mereka dewasa dan setelah mereka sudah terpisah gitu. Terpisah. Dan waktu si Woo-jinnya ditinggal istrinya juga temennya ya untuk berusaha untuk menjodohkan kembali gitu supaya dia nggak kesepian, tapi ternyata hidup dia lurus-lurus aja, dia tetap mencintai istrinya gitu. Udahlah dia hidup berdua sama anaknya. Iya. Sedangkan karakternya si Suah sendiri adalah dia gadis manis ya. Gadis manis, pintar, cantik lah ibaratnya, salah satu yang populer di kampusnya, di sekolahnya, dan sampai akhirnya dia pergi kuliah juga, dia tetap masih jadi kayak banyak incaran banyak cowok, tapi dia tetap sebenarnya dia masih menaruh hati sama si Woo-jin ini. Dia kayak ngarepin, pengen ketemu lagi Woo-jin, tapi si Woo-jinnya kok nggak jelas gitu ya. Karena Woo-jin tuh karena kan dia punya penyakit ya, jadi dia kayak nggak pede gitu untuk kalau misalnya gue tetap maju ntar masa depannya kayak gimana gitu. Tapi sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali pas di masa kuliahnya kan ya. Woo-jin akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Suah ya setelah sekian lama nggak pernah ketemu, dan ya gayung bersambut sih akhirnya. Dan ternyata di dalam lemparan waktu pun si Suahnya tetap memutuskan untuk kayak sama Woo-jin gitu, walaupun Woo-jinnya ya biasa-biasa aja, kayak juga enggak gitu kan. Bener banget. Ya udah sampai udah ya, ini karakternya cuma ada berdua itu sih, karena kan ya memang ini kisahnya mereka aja gitu. Terus ke scene yang disuka. Scene yang gue suka adalah di mana ya? Scene-nya sih sebenarnya sih banyak scene-scene yang manis-manis ya. Iya. Pas momen-momen dimana saat si Woo-jin tuh pengen deketin si Suah, karena Woo-jinnya kan malu-malu tuh, jadi scene-scene yang ketika si Woo-jin deketin Suah itu sih gue suka gitu ya. Yang istilahnya PDKT-nya mereka lah. PDKT-nya mereka yang ya gitu, salting nggak jelas gitu sih. Iya. Karena ini ya romantis sih, gitu, romantis gitu. Oke, untuk di endingnya sendiri, endingnya bisa dibilang happy nggak happy sih. Iya, tapi kan? Karena memang di awal udah dikasih tahu, karena ini kan hanya ya memang udah takdirnya kalau si Suahnya akan meninggal gitu. Jadi ya udah endingnya, tapi intinya kan di with you dia akan terus bersama. Woo-jin dan Ji-ho akhirnya hidup bahagia bersama gitu, dengan ternyata anaknya ya kan, cameo-nya sebagai anaknya Ji-ho besar gitu kan, bapaknya seperti ini, aku mau jadi mantunya ya. Jadi mantu Oke, lanjut ke rating. Gue rating film ini 3,5.
3,5. 3,7/5 lah. Karena anaknya aku memberikan nilai karena anaknya. Iya. Masih karena ceritanya sih menurut gue sih manis ya. Ya, tapi ini hanya buat gue ini film yang hanya hanya untuk yang bisa ditonton sekali. Buat gue gitu tipenya. Cukup. Tapi gue nonton 2 kali. Tapi gue nonton 2 kali karena sebenarnya gue nggak terlalu ngeh di awal-awal. Ketika lu pengen yang nonton yang manis-manis, film yang manis-manis ini cocok Ini gitu. cocok, betul. Untuk yang happy ending sweet lalalas, itu sih enggak juga gitu. Karena ada sedih-sedihnya. Kadang ada sedihnya. Ya lucu sih, maksudnya ada lucunya, ada manisnya, ya lumayan gitu. Iya. Buat pokoknya lo bisa nonton. hari-hari. Kalau lo mau membuktikan nih review kita, ya lo bisa ini menjadi pilihan di waktu senggang lo karena sebentar banget kok. Benar tuh. Kita bisa melihat chemistry antara Sejisoo dan Soyejin tuh emang yang nggak kaleng-kaleng sih mereka. Artinya memang the best. Cameo-nya juga baik lah. Gitu. Oke. Jangan lupa di komen kalau kalian sudah menonton. Dan atau mau komen apapun, boleh. Misalnya mau minta review apapun, boleh. Siapa tahu kita udah nonton terus nanti kita akan review juga. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share dan hidupkan loncengnya. Bye. Annyeong.